sekarang kita lanjut berikutnya, yaitu sifat-sifat enzim. Sifat enzim yang pertama adalah enzim berfungsi sebagai katalisator. Dikatakan katalisator berarti sebagai bahan untuk mempercepat. Sifat enzim yang pertama adalah enzim berfungsi sebagai bahan untuk mempercepat reaksi kimia tetapi tidak ikut bereaksi. Yang pertama. Yang kedua adalah enzim adalah suatu protein. Dari mana kita tahu enzim adalah suatu protein? Tadi sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Struktur daripada enzim adalah protein. Yang ketiga, enzim bekerja secara khusus atau khas. Apa maksudnya? Enzim hanya akan mau mereaksikan substrat substrat tertentu. Artinya begini, enzim amilase hanya akan mau mereaksikan amilum. Enzim lipase hanya akan mereaksikan lipid. Jadi secara khusus atau khas artinya sebuah enzim tertentu memiliki substrat tertentu untuk dirubah. Jadi tidak semua misalkan enzim amilase walaupun dia memiliki kesesuaian bentuk ruang, ini adalah amilase, ini adalah lipid. Walaupun lipid masuk ke dalam amilase memiliki kesesuaian, ini tidak akan terjadi reaksi karena ini bukan substrat dia. Yang menjadi substrat dari amilase adalah amilum, lipase adalah lipid, maltase adalah maltosa. Makanya dikatakan bekerja secara khusus. Dia setia terhadap satu substrat tertentu, tidak mereaksikan semua jenis substrat. Berikutnya adalah enzim tidak tahan panas. Mengapa enzim tidak tahan panas? Ini bisa kita lihat karena alasan yang kedua, yaitu enzim adalah sebuah protein. Protein memiliki sifat yang sama, yaitu tidak tahan terhadap panas. Jadi protein itu akan rusak atau mengalami denaturasi ketika dia berada di suhu 50 sampai 60 derajat Celcius, akan mengalami kerusakan. Tetapi jika protein itu berada di suhu 0 derajat, maka dia tidak akan aktif. Ada perbedaan antara tidak aktif dan rusak. Jika tidak aktif, misalkan sekarang adalah suhu 0 derajat Celcius, maka enzim itu tidak akan aktif, tidak bisa bekerja. Tetapi jika 5 menit kemudian suhu kembali normal, maka enzim ini akan bisa dipakai kembali. Ya. Yang kedua, jika sekarang suhunya adalah 50 derajat Celcius, maka enzim itu akan rusak. Jika 5 menit kemudian suhu menjadi normal, maka enzim itu akan tetap rusak, tidak bisa dipakai. Tidak aktif, rusak, ada perbedaan. Maka berapakah suhu normal enzim yang akan bagus untuk bekerja? Sekitar suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Berikutnya adalah dapat bekerja bolak-balik. Maksudnya ini begini. Amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Maltosa juga bisa dirubah menjadi amilum kembali oleh enzim yang sama, yaitu amilase. Amilase mengubah amilum menjadi maltosa, tetapi amilase juga bisa berfungsi mengubah maltosa menjadi amilum. Tetapi jika maltosa menjadi glukosa, itu sudah enzim yang berbeda, bekerja bolak-balik. Berikutnya adalah enzim adalah berupa koloid dan diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang ketujuh adalah tidak ikut bereaksi. Ini tadi tidak ikut bereaksi. Ketika dia sudah selesai mengubah amilum menjadi maltosa, jadi prosesnya begini. Amilase ditambah amilum menghasilkan maltosa ditambah amilase. Maka amilase tidak ikut bereaksi. Kemana nanti akan pergi amilase yang dihasilkan di produk ini? Ya akan kembali mencari amilum yang lain untuk merubahnya menjadi maltosa. Maka dikatakan jelas di sini bahwa dia tidak terlalu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Karena apa? Karena memang dia tidak ikut bereaksi. Maka ketika dia selesai mereaksikan substrat tertentu, dia bisa dipakai kembali. Sampai kapan dia bisa dipakai kembali? Sampai tidak rusak. Kalau masih terus dia bagus, maka bisa digunakan untuk terus-terus. Maka apakah yang membuat enzim itu rusak? Ini dia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu yang pertama suhu,
pH, pengaruh konsentrasi enzim, pengaruh hasil akhir, pengaruh zat penggiat, pengaruh konsentrasi substrat, dan inhibitor. Yang pertama suhu, ini tadi sudah jelas Ibu jelaskan. Di suhu 0 derajat Celcius enzim tidak aktif, di suhu 50-60 derajat Celcius enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan. Maka suhu yang baik untuk enzim bekerja adalah sekitar 30-40 derajat Celcius. pH, enzim tertentu memiliki pH tertentu, itu dia ya. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Misalkan begini, di dalam mulut itu ada enzim pitialin, sedangkan di dalam lambung ada enzim pepsin. Maka pepsin hanya akan bekerja jika dia berada pada suasana yang asam. Maka itu dia tadi ya. Kalau Ibu tadi bisa mengatakan bahwa suhu yang baik untuk enzim bekerja di sekitar 30-40 derajat Celcius, maka kalau pH tidak ada, enzim akan bekerja pada pH masing-masing. Berikutnya adalah pengaruh konsentrasi enzim. Enzim itu tadi tidak dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, ya. Pengaruh hasil akhir. Jika hasil akhir lebih banyak daripada enzim, maka akan terjadi yang dinamakan dengan pengaruh terhadap kerja enzim. Kerja enzim akan lambat, ya. Pengaruh enzim akan lambat. Lalu pengaruh zat penggiat. Pengaruh zat penggiat ini maksudnya komposisi yang pembentuk protein tadi. Maka jika zat-zat tersebut banyak di dalam tubuh, maka enzim akan bekerja dengan cepat. Pengaruh konsentrasi substrat. Jika substrat yang lebih banyak daripada enzim, maka enzim akan bekerja secara lambat. Inhibitor ini adalah penghambat itu dia ya. Ada penghambat yang kompetitif, ada penghambat yang non kompetitif. Misalkan seperti ini adalah enzim amilase, ini adalah amilase, ini adalah lipid, memiliki kesesuaian bentuk ruang, itu dia ya. Ini adalah amilase, ini adalah lipid dan amilo. Ternyata ketika mereka ingin menjumpai si amilase, si lipid yang duluan masuk, maka terjadi kompetitif, persaingan. Ini adalah persaingan, inhibitor kompetitif. Sedangkan inhibitor yang kedua adalah inhibitor non kompetitif, tidak terjadi persaingan. Ini adalah sebuah enzim, maka ada substrat yang menabrak dia atau melekat pada enzim dan merubah bentuk sisi aktif daripada enzim. Ibaratkan dia sudah begini ya, datanglah yang semestinya substratnya. Karena sudah ada melekat di belakang tadi adalah sebuah substrat, maka ini tidak bisa melakukan penyesuaian. Maka kapan ini akan bisa melakukan induksi fase? Jika ini sudah lepas dulu. Kalau tidak lepas, dia akan tetap begini dan tidak akan pernah bisa terjadi reaksi. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nomenklatur atau klasifikasi enzim. Enzim selalu berakhiran ase, maltase, lipase, baru maltase, sukrase, masih banyak sekali ya, dan ase. Dan biasanya kata yang mengikuti ase adalah jenis substrat atau bahan yang akan direaksikan. Maltase berarti bahannya atau substratnya adalah maltosa. Lipase ase berarti substratnya adalah lipid. Amilase berarti substratnya adalah amilo. Tetapi ada juga beberapa enzim yang tidak berakhiran ase, contohnya trypsinogen, pepsinogen, erepsinogen, dan yang lain-lainnya. Sampai di sini perjumpaan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.